Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Elsafafilia dari kelas Data Mining A dengan NIM 2224 10 10 147. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari tugas data mining LKM 4 tentang decision tree. Jadi sebelum kita bisa mengerjakan beberapa soal dari LKM 4 ini, kita perlu mengimport beberapa library untuk bisa mengerjakannya. Jadi yang pertama kita import beberapa library-nya, ada NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib. Nah, terus juga kita import sklearn, juga ada train test split. Ini untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Terus ada loadwine dan juga load breast cancer. Ini untuk memuat dataset wine dan juga dataset breast cancer dari skalearnya langsung. Nah, kemudian untuk decision tree classifier ini untuk membuat model klasifikasi berdasarkan pohon keputusan. Kemudian untuk akurasi skor, ini untuk menghitung akurasinya, akurasi dari dataset ini. Kemudian juga merupakan kemudian untuk datasetnya ini merupakan modul dataset bawaan yang ada di sklearn dan juga tree ini juga termasuk modul bawaannya sklearn juga. Terus setelah itu kita masuk ke soal nomor 1. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine. Hitunglah akurasi berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi kita import modul seperti yang sebelumnya karena diminta datasetnya wine, jadi kita import yang wine. Jadi memuat dataset tentang wine. Kemudian train test split ini untuk membagi data menjadi set pelatihan dan juga pengujian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk Nickboard classifier ini untuk membuat dan melatih model KNN-nya. Kemudian akurasi skor, confusion matrix, dan juga classification report ini untuk mengevaluasi kinerja model dataset wine-nya. Kemudian untuk dataset wine sendiri ini dimuat menggunakan fungsi loadwine. Nah, pengujiannya menggunakan train test split ini untuk pengujiannya. Kemudian variabel train test split model KNN dibuat dan dilatih dengan set pelatihan X-train dan Y-train. Kemudian prediksinya itu dilakukan pada data pengujian X-test, X_test. Nah, akurasi dari model ini diperoleh dengan membandingkan label aktual dari Y-testnya dengan prediksi model Y_prediksi, Y_pred menggunakan akurasi skor. Ini. Nah, kemudian ketika kita print semua hasil akurasi, confusion matrix
dan juga classification reportnya akan tampil seperti ini. Nah, kalau dilihat dari hasil outputnya ini, akurasi yang tertinggi dicapai ketika persentase data testingnya itu 30%. Jadi akurasinya sekitar 0,74 dan seterusnya. Sedangkan akurasi terendah ini dicapai pada persentase data penguji, pada persentase data testing sebesar 40% dengan akurasi 0,694444. Kemudian untuk confusion matrixnya, dalam matriks kebingungan ini ketika persentase data pengujiannya 20%, terdapat 14 sampel pada kelas 0. Dan juga 14 sampel pada kelas 1, 8 sampel pada kelas 2. Namun ketika persentase data pengujiannya misal pakai yang 40%, ini ada 26 sampel pada kelas 0, 27 sampel pada kelas 1, dan juga 19 sampel pada kelas 2. Dan jika dilihat dari classification reportnya, misal pada persentase data 20, nih, presisi untuk kelas 0 ini 0,86, sedangkan persentase data testingnya jika 40, untuk kelas 0 itu juga 0,86. Bedanya kalau yang presisinya di classification report dengan persentase data testing 30% itu berbeda, yaitu 0,89. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset STAR. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Sama, kita import beberapa modul terlebih dahulu, kemudian variabel ds ini terdapat file CSV start. Untuk membaca file CSV-nya, jadi pakai perintah pd.print_csv. Jadi ini beda dengan soal nomor 1, yang mana soal nomor 1 kan kita download datasetnya langsung dari Escalent, tapi kalau nomor 2 ini kita baca dari dataset yang sudah ada. Kemudian untuk variabel X dan Y ini dipisahkan untuk fitur dan juga label dari dataset. Nah, kalau untuk fitur X ini diambil dari semua kolom terkecuali kolom terakhir. Sedangkan label Y ini diambil dari kolom terakhir. Kemudian untuk tesnya itu sama seperti sebelumnya. Pengujian dengan menggunakan test size ini kita print semua dari persentase data testing, confusion matrix, dan juga akurasinya. Sehingga ketika di print, outputnya akan
seperti ini. Nah, setelah kita melihat hasil outputnya, terlihat bahwa untuk setiap ukuran persentase data pengujian itu memiliki akurasi yang sama, yang sempurna, yaitu 1. Ini, jadi untuk persentase 20%, akurasinya 1, kemudian untuk 30% akurasinya juga 1, untuk 40% akurasinya pun juga 1 atau sempurna. Tapi ada beberapa perbedaan, seperti pada persentase 20% ini memberikan informasi tentang presisi, recall, dan F1 score untuk setiap kelasnya. Tapi perlu diingat bahwa evaluasi ini mungkin kurang stabil karena jumlah sampel uji yang lebih kecil. Kalau persentase yang 30% ini memberikan evaluasi yang lebih stabil karena jumlah sampelnya kan, karena jumlah sampel ujinya kan lebih besar. Dan untuk persentase 40%, evaluasinya akan semakin stabil dengan jumlah sampel uji yang lebih besar dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja modelnya. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir atau soal nomor 3. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dan classification report dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti jawaban soal sebelumnya. Jadi kita hanya mengulangi saja. Namun ada yang membedakan adalah dataset yang digunakan, yaitu breast cancer. Dan juga ini hampir sama, ini sama sih sama yang nomor 1. Jadi untuk datasetnya itu langsung diimport dari Explorer-nya. Jadi urutan-urutan perintahnya pun sama, kurang lebih. Dan ketika di run, maka outputnya akan tampil seperti soal nomor 1. Dan terlihat bahwa setiap persentase ini juga memiliki perbedaan, baik dari segi akurasi, confusion matrix, maupun classification report-nya. Untuk persentase data testing yang 20%, ini memiliki akurasi sekitar 0,956 dan seterusnya. Sedangkan akurasi pada persentase 30% itu sekitar 0,959. Dan pada persentase 40% akurasinya 0,9561. Jika dilihat dari confusion matrix-nya, persentase yang 20% ini memiliki jumlah prediksi benar yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase data testing yang 30% dan 40%. Nah, jika lihat dari classification report-nya, persentase data testing 30% ini memiliki precision, recall, F1 score yang sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan yang 20%. Karena ini jika dilihat dari advance score-nya mungkin sama, tapi di 30% recall-nya itu lebih tinggi. Dan mungkin di precision-nya itu lebih tinggi yang 30%, tapi di sini yang precision ini lebih tinggi, punya 30%, dan jika dijumlahkan semuanya itu lebih tinggi skornya, lebih tinggi, punya 30% dibandingkan 20%. Nah, kemudian untuk persentase data testing 40% itu memiliki kinerja yang sama atau kinerja yang serupa dengan 20%, dengan persentase yang 20%. Kemudian saya akan membacakan beberapa kesimpulan yang bisa diambil setelah kita membahas LKM 4 ini. Nah, jadi berdasarkan hasil dan analisis dari implementasi decision tree classifier, memiliki peran penting seperti mengimport beberapa library yang diperlukan. Kemudian menggunakan beberapa dataset yang disediakan langsung oleh sklearn. Terus juga pembagian data berdasarkan persentase dan penerapan untuk membuat model decision tree guna membuat prediksi pada data testing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.